membuat keputusan bahwa sudah boleh salat rapat. Sejak itu maka di seluruh Kota Padang sebagian besar di Kota Padang sudah salat rapat. Assalamualaikum, apa kabar Classy People? Semoga Anda sehat selalu dan yang paling penting tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Saya Lia Priyanka, Anda sedang mencermati program Kata KJ dan program ini bisa Anda dengarkan setiap Kamis minggu pertama di setiap bulannya jam 7 pagi dan akan diputar ulang di jam 7 malam. Untuk Anda yang mungkin tidak bisa menyimak program ini secara live di Radio Classy FM, Anda bisa mendengarkan juga melalui podcast kami, bahkan di Classy FM. Oke. Baik, untuk hari ini Classy People, kita akan berbincang dengan 4 orang narasumber. Topik kali ini adalah antisipasi lonjakan COVID-19 selama Ramadan, dan kita memang akan menjelang Ramadan beberapa hari lagi begitu ya. Langsung saja kita sapa Bapak KJ atau Pak Khairil Jasmi, wartawan senior. Assalamualaikum, Pak KJ, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat, Lia. Pak, silakan kita mulai langsung diskusinya hari ini, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Classy dimanapun Anda berada, kembali bertemu bersama saya Khairil Jasmi dalam acara Kata KJ. Kali ini kita akan membahas lonjakan antisipasi COVID-19 di Ramadan. Ada dua hal nih, satu COVID-19, kedua Ramadan. Sebenarnya ada satu lagi, mudik. Nah, Ramadan punya SOP sendiri, yaitu terutama untuk sholat taraweh. Ada SOP-nya. Sholatnya sendiri juga ada SOP-nya. Sementara COVID-19 ada juga SOP-nya. Ada benturan-benturan pemahaman bagi sebagian kalangan. Pertama benturannya begini, dak ada kan COVID koda polo ko. Itu satu. Yang kedua, mari luruskan dan jarakkan saf. Kita tetap memegang teguh SOP kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Ada itu. Tapi waktu Jumat kemarin walaupun itu diumumkan, yang jemaah ini merapat juga. Kemudian bawalah sajadah sendiri. Nah, rupanya ada tikar di masjid dan tidak pakai masker. Ini problem-problem yang akan kita hadapi, seperti juga problem sebelumnya, yaitu as-salatu sholatlah di rumah masing-masing. Nah, ini menjadi problem juga, menjadi polemik dan segala macamnya. Saya ingin pertama dulu kepada narasumber kita, yaitu Pak Alirman Hamzah, Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Sumatera Barat. Mungkin kita semua dan pendengar dimanapun Anda berada perlu mendengar penjelasan beliau, karena beliau adalah orang yang punya masjid. Silakan Pak Alirman. Mohon maaf Pak KJ, tadi saya ke belakang mengambil lampu. Tolong pertanyaannya lagi tadi. Saya tadi ke belakang mengambil lampu karena gelap tadi. Oh begini Pak, ya. Sepanjang yang kita lihat pada Ramadan lalu terjadi benturan-benturan. Ada yang menganggap COVID tidak ada yang menganggap ada, tetapi sholat rapat-rapat terus. Yang bilang begini, tidak ada sholat yang jarang-jarang. Siapa pula yang bilang jarang-jarang? Itu satu. Ya. Ada khatib yang bilang begini, di masjid ini tidak ada corona, kenapa pakai masker segala? Ada Pak, saya mendengar itu. Saya jadi makmumnya. Ya. Kemudian ada masjid yang bilang, mari kita jaga protokol kesehatan. Kita tetap menjaga jarak dan memakai masker. Bawalah sajadah sendiri-sendiri. Ini kan problem intern kita Pak. Bagaimana Dewan Masjid melakukan edukasi untuk hal-hal ini? Terima kasih, silakan Pak. Ya, terima kasih. Kalau tahun yang lalu, Dewan Masjid Indonesia juga membuat edaran. Isinya adalah untuk meniadakan pelaksanaan salat tarawih, tadarus, ikaf, dan salat Idul Fitri sesuai dengan fatwa MUI sebelumnya. Ya, memang protes itu banyak.
Tetapi yang dikatakan tadi itu lebih banyak kepada logika. Sedangkan yang diputuskan oleh MUI itu berdasarkan dalil-dalil, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Dan kalau seperti kita lihat di Arab Saudi pun juga dihentikan salat tarawih, salat jamaah, iktikaf pada tahun yang lalu. Dan sampai hari ini, kira-kira 2 minggu yang lalu, Arab Saudi masih melakukan pengawasan di seluruh wilayah Arab Saudi untuk pelaksanaan salat di masjid-masjid dalam daerah Arab Saudi. Yaitu berjarak, pakai masker, bawa sajadah sendiri. Itu masih. Jadi logikanya kalau kita hanya pakai logika, mana yang lebih dalam ilmu ulama-ulama yang membantah itu dengan ulama-ulama Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan itu kan sudah kajian. Jadi, betul. Ya, itu sudah dikaji. Jadi memang tidak dapat dimungkiri, ada yang memang sebahagian dari mubaligh kita berpikir logika saja. Logikanya kok takut sama COVID daripada takut kepada Tuhan. Padahal Nabi Muhammad SAW itu sudah mengisyaratkan kalau ada ta'un semacam wabah, kita harus menghindar. Jangan masuk kepada satu wilayah kalau di wilayah itu ada penyakit ta'un. Sebaliknya jangan keluar dari wilayah itu kalau di daerah kediaman kita ada ta'un. Apa maksudnya? Supaya kita kalau dari luar masuk ke dalam, kita tidak ketularan. Sebaliknya, kalau kita dari daerah yang terkena wabah pergi keluar, berarti kita menularkan COVID. Dan itu dari itu saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Lalu ada hadis-hadis lain yang secara halus Rasulullah mengatakan jangan campurkan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Unta yang sehat. Ya, artinya itu orang-orang yang mendapat gejala COVID, kalau kita bawakan, kita kiaskan kepada situasi sekarang, itu sebaiknya tidak ikut salat. Itu tahun yang lalu. Sekarang tahun ini, berdasarkan edaran 22 Maret 2021, kita sudah membuat edaran berbeda dengan edaran tahun yang lalu. Yang pertama ialah agar pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kota seluruh Sumatera Barat, agar pengurus Masjid Agung dan pengurus masjid-masjid musala dan surau mengajak umat melakukan salat tarawih, tadarus, tausiah Ramadan, dan iktikaf. Dengan demikian bertolak belakang dari edaran tahun. Kenapa? Karena pertama, kondisi COVID tahun ini sudah jauh berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Setelah kita yang secara populer sudah mulai melandai. Walaupun kadang-kadang sempat di atas 100, tapi kadang-kadang di bawah 50. Bahkan Kota Padang kadang-kadang bisa di bawah 20. Jadi berdasarkan kondisi itu, dan berdasarkan pencerahan dari Bapak ahli kita, Dr. Andani, pada Mudzakarah MUI bulan Desember yang lalu, itu beliau mengatakan bahwa tidak ada penularan COVID saat ibadah salat. Ketika kita salat itu tidak ada penularan. Kenapa? Karena penularan itu kan dari droplet. Ketika salat, makmum kan tidak saling berbicara. Makmum mendengarkan imam. Dengan demikian droplet itu tidak keluar. Nah, maka makmum tidak berhadapan ke kiri dan ke kanan. Makmum lurus ke depan. Semuanya lurus. Kalau jarak, Pak? Kalau jarak, jarak. Karena itu berdasarkan arahan dari Pak Dr. Andani waktu itu, tidak usah berjarak. Karena kan ketika salat, ketika pakai masker, maka kemungkinan penyebaran penularan droplet itu tidak ada. Karena kita tidak bicara. Ya.
kata beliau, penularan itu mungkin ada ketika saat kita berwudu atau ketika kita baru datang bersalaman, itu masih dalam tanda tanya, dan ketika setelah salat bercengkrama dengan jemaah kiri kanan kita. Tapi kalau dalam keadaan salat itu betul, itu kemungkinan droplet. Karena itu berdasarkan penjelasan beliau waktu muzakarah itu sudah boleh salat rapat. Dan berdasarkan itu pula Majelis Ulama Sumatera Barat yang waktu itu tuan rumahnya adalah MUI Kota Padang. Kebetulan saya salah seorang dari ketua MUI Kota Padang, membuat keputusan bahwa sudah boleh salat rapat. Sejak itu maka di seluruh Kota Padang sebagian besar di Kota Padang sudah salat rapat, kecuali masjid-masjid yang berada di perlintasan, masjid-masjid wisata berbasis masjid, karena jamaahnya itu banyak jemaah beragam, ada dari Riau, ada dari Pekanbaru, ada dari Jakarta, malah ada dari Malaysia, dan juga ada dari Singapura. Karena itu masjid raya sampai hari ini masih berjarak. Tapi untuk masjid-masjid lain sampai hari ini sudah mulai rapat. Baik. Oke, Buya. Satu lagi, Buya. Ya. Kalau kita divaksin bulan Ramadan boleh enggak? Kalau menurut fatwa Komisi Fatwa MUI boleh. Ya, boleh ya. Tapi artinya tidak membatalkan puasa ya? Ya, itu menurut Komisi Fatwa MUI. Namun tidak tertutup kemungkinan pendapat yang berbeda dari kelompok-kelompok ulama lainnya. Ya, kalau mau vaksin kan lebih aman itu di malam hari. Iya, siang hari mencari masalah malam. Pertama siang itu kita sedang kondisi tidak kuat karena kondisi menahan. Kalau malam setelah kita melepaskan puasa, setelah kita berbuka, itu kondisi kita kan sudah mulai fit. Lebih bagus malam daripada siang. Jadi jangan dipaksakan vaksin siang hari. Karena pelayanan suntik vaksin itu seharusnya juga menyesuaikan dengan kondisi Ramadan. Jangan paksa. Sudah tarawih. Jangan dipaksa jamaah umat Islam untuk siang hari. Jadi memang harus panitia pelaksana juga harus berkorban. Kalau biasanya malam sudah istirahat, ya dibukalah sesudah salat tarawih. Saya kira mereka kan tarawih juga, Pak Buya. Ya, jadi sudah tarawih mereka langsung aja. Ya, sudah tarawih bisa dilakukan. Jadi sebaiknya walaupun MUI pusat memfatwakan boleh, tetapi karena ada yang mengkhawatirkan, lebih bagus, lebih aman sebaiknya malam hari. Top. Baik, Buya, saya mau ke dokter kita, Dr. Andani Eka Putra, yang sekarang beliau adalah tenaga ahli bidang penanganan pandemi 19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dokter, berilah pencerahan pendengar kita ini bagaimana sebaiknya kita berbuat di bulan puasa agar tidak terkena COVID-19. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Kak J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung saja kepada cerita kita tadi ya. Tadi Buya sudah nyinggung sedikit kan mengenai pembatasan jaga jarak pada waktu kita sedang sholat. Saya harus luruskan dulu ya. Kenapa kita harus jaga jarak? Nah ini pertanyaannya nih. Kenapa kita harus jaga jarak? Apakah kalau kita bersentuhan kiri kanan itu kan menularkan virus? Itu pertanyaan pertama tuh. Jadi kita jaga jarak itu bukan masalah bersentuhan. Karena bersentuhan tidak menularkan virus. Kan tidak ada kontak kulit virus menularkan, tidak ada. Jadi salaman boleh ya? Salaman boleh asal cuci tangan langsung atau tidak cuci tangan. Oh, tidak ada masalah. Jadi habis kita sholat maghrib kita sering salaman, habis itu cuci tangan. Makanya kita harapkan di sekarang pakai ini dokter. Nah, saya bilang kita harus paham dulu konsepnya. Kadang-kadang kita kan lupa. Kita salaman, kemudian kan gini, kalau kontak kulit dengan kulit itu tidak terjadi penularan. Yang terjadi itu adalah kalau kulit kita kontak, kemudian kita pegang mulut kita, baru terjadi. Tapi sebelum kita pegang mulut kita cuci, kan ada masalah. Kan sepakat kita bahwa penularan itu ada dua. Yang pertama adalah droplet.
Yang kedua adalah kontak mukosa. Kan jelas kan? Tidak ada kontak kulit dengan kulit, nggak ada. Ya kan? Artinya kalau misalnya sebelah saya bersentuhan, saya tertular, tidak ada. Nah, itu bisa dijamin itu tidak ada. Nah, tapi pertanyaannya kenapa dibikin aturan jaga jarak? Aturan jaga jarak itu lebih kepada komunikasi. Tujuannya lebih kepada bicaranya. Karena orang kalau ngomong bicaranya kan pasti jarak kurang 1 meter tuh. Nah, semakin dekat mereka berbicara, walaupun pakai masker, resikonya tetap lebih tinggi untuk tertular. Apalagi masker kita karena nggak standar, kan gitu. Jadi jaga jarak itu lebih kepada faktor komunikasi. Jadi komunikasi pada waktu kita bicara. Sepakat seperti Buya tadi, seperti saya jelaskan dulu ya. Pada waktu kita sholat, apakah kita bicara kiri kanan? Berbicara. Apakah kita waktu sedang sholat bicara kiri kanan? Saya tanya orang imam sedang Allahu Akbar misalnya, saya bilang, ngapa tadi? Kan ada saya ngomong gitu. Nggak ada sebelah saya kita ngomong. Apa kayak gitu? Nggak pernah kita ngomong sebelah kita. Oleh sebab itu saya tidak tahu melihat urgensinya apa gitu. Saya sebenarnya ingin ya, jangan hal-hal yang resikonya kecil itu kita keraskan ke depan, sehingga resiko yang proteksi yang paling bagus akhirnya tinggal. Maksudnya gini, boleh berjarak, boleh tidak berjarak asal pakai masker. Asal tangan bersih. Tangan bersih dan pakai masker terutama. Ini pergilah kita ke masjid-masjid, banyak orang tidak pakai masker. Ini jadi masalah gitu kan. Saya udah pernah hanya coba. 10%. Hanya 10%, enggak sampai 10% yang pakai masker. Itu PR kita sebenarnya. Kalau saya sih enggak. Jadi saya berharap begini ya, teman-teman para buya kita, para ustadz kita bisa menyampaikan hal itu selalu. Tapi di sisi lain kita jangan terlalu ketat juga. Harus jaga jarak. Nanti satu kalimatnya lupa, satu kata lupa. Saf, lurus dan rapat. Nah, lupa rapatnya. Ya, lupa rapatnya. Sekarang enggak pakai rapat. Nah, kan itu jadi enggak mungkin kan, artinya itu sudah ada regulasinya, ada aturannya gitu kan. Nah, sekarang kita lihat apa urgensinya harus rapat tidak rapat dalam sholat. Setelah kita evaluasi, setelah kita lihat, kita pelajari model penularan virus, ternyata nggak ada urgensinya. Karena orang sholat itu tidak saling bicara. Itu. Jadi kalau kita jaga jarak, tujuannya lebih kepada komunikasi. Kenapa? Kalau kita bicara dengan jarak yang pendek, berarti risiko penularan itu jadi tinggi. Itu sebenarnya filosofinya. Tapi begini dokter, kalau dia tidak pakai masker, 90% orang tidak pakai masker gimana di masjid? Lebih parah lagi kalau kita artinya sepanjang dia tidak bicara, kan penyebaran itu tidak kiri kanan. Enggak apa-apa rapat. Penyebaran itu pakai masker. Penyebaran itu lurus ke depan, ya. Jadi pola itu ke depan, jadi ke depan orang. Makanya. Jadi poin kita, terus, Maka poin utama kita adalah jaga jarak itu lebih dihubungkan orang dengan faktor komunikasi, lebih dihubungkan dengan komunikasi bicara. Karena itu, yang penting di masjid hari ini adalah bukan jaga jarak, tapi wajib pakai masker. Setuju saya, 100% itu sepakat saya tuh. Nah, kalau itu kan banyak. Iya, kan banyak duit di masjid. Kalau dibeliin masker kan enggak habis betul. Jadi jemaah yang tidak pakai masker dikasih masker. Itu masjid udah lakukan itu. Dipakainya masker waktu masjid, besok minta lagi gitu kan. Tiap hari kita gitu terus. Begitu. Nah, ini beberapa masjid udah lakukan itu. Nah, saya sepakat sekali kalau misalnya kita lebih mendorong orang pakai masker. Nah, pertanyaan berikutnya adalah pada waktu tarawih. Kan ada ceramah tuh. Ya. Nah, di ceramah ini jadi masalah. Kalau jaraknya rapat pada waktu ceramah ini bahaya. Iya. Jadi para mubalik harus berjarak dengan jemaah dalam memberikan ceramah. Itu pasti berjarak. Tapi antara jemaah kan enggak. Iya, mereka duduk, bahkan ada masjid yang memperbolehkan merokok juga di dalam. Nah, yang jadi masalah bagi kita adalah bagaimana dengan ceramah ini yang perlu diatur. Saya bilang tadi, ceramah itu tidak sama dengan sholat, kita berbeda. Iya. Ini ceramah di depan, ya kan, si masyarakat kita di belakang ngomong lagi, ya jemaahnya ngomong di belakang. Nah, jadi intinya adalah jaga jarak itu lebih kepada sepakat dengan Buya sampai Buya tadi,
Untuk sholat saya jamin orang tidak akan bicara kiri kanan. Tapi untuk ceramah diceritakan jadi berbeda. Ini perlu aturan khusus. Tapi esensi yang paling penting di situ adalah bagaimana kita mendorong orang untuk untuk selalu pakai masker. Itu yang penting. Baik dokter, sebelum saya pindah ke sesi kedua, saya mau nanya satu. Pembukuan bagaimana yang dijual di pasar? Berbahaya enggak? Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya sama seperti kita pergi makan dan sebagainya. Apalagi kalau pembukuan itu sudah terbungkus-bungkus gitu kan, itu enggak ada banyak masalah. Memang ada data-data bahwa penularan virus bisa melalui makanan. Penularan virus itu bisa terjadi melalui makanan. Tapi data itu tidak terlalu banyak ya. Oleh sebab itu kita selalu menganjurkan supaya setiap penjual pembukuan itu pakai masker semuanya. Jadi kita beli tempat pembukuan yang tidak menggunakan masker. Nah, apapun yang terjadi, kemanapun kita harus pakai masker. Saya insya Allah yakin hal seperti itu. Karena kalau saya bilang kontak, saya sering juga kontak dengan banyak orang. Tiap minggu saya naik pesawat, tidak 2 kali seminggu, karena bolak-balik Padang Jakarta. Tapi saya selalu pakai masker, tidak pernah setelah masker. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih negatif. Beda dengan KJ udah positif sekali. Pembukuan itu harus dipanaskan lagi enggak oleh emak-emak kita di rumah setelah dibeli di pasar? Boleh. Kadang-kadang bukunya boleh. Yang Tapi maksud saya di makanan itu tidak ada virus corona gitu. Peluang virus ada. Peluang virus ada. Nah, karena ada data bahwa virus itu bisa juga menular melalui makanan. Tapi data itu tidak banyak. Jadi lebih baik dipanaskan saja daripada was-was. Nah, virus cepat mati kok. Dia dipanaskan sedikit mati deh tuh. Oke, Pak Dokter, kita yang sudah terbang ke Jakarta satu lagi saya tambahkan, Pak Ajay, saya informasi baru ya. Kalau kita lihat di Lebaran tahun lalu sekitar bulan Mei kalau saya tidak salah ya. Ya, Mei. Dengan kondisi sekarang itu sebenarnya jumlah kasusnya yang dulu itu dengan sekarang banyak sekarang. Oh, banyak sekarang. Banyak sekarang. Kalau dulu bukan turun sekarang. Kasus kita ini menurun dari bulan September. Angkanya menurun. Kalau kita lihat dari jumlah kasus per hari, dulu kasus per hari kita cuma 20, 15 per hari. Kalau sekarang 100 per hari. Jadi jauh lebih banyak sekarang gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya sampaikan juga adalah varian virus. Nah, ini yang kita hati-hati nih. Varian virus pada waktu dulu tidak sama dengan sekarang. Pada bulan Mei itu varian masih varian standar. Varian asli lah kalau saya bilang. Tapi varian yang di bulan Agustus, September, Oktober dan sampai sekarang, itu hasil data penelitian kita di laboratorium, 95% itu adalah varian yang sudah mutasi. Yang kita namakan D14G. Dan itu lebih berbahaya. Lebih sangat mudah menyebar. Jadi orang kumpul rame-rame tidak pakai masker itu lebih mudah menyebar. Iya. Kita bisa melihat sekarang kejadian di SMA 1 Sumbar. Iya, 40 orang. Hari ini tambah lagi kan. Kemudian di Niah dulu. Iya. Virusnya sama semua tuh. Pola virusnya sama. Hati-hati, saya selalu sampaikan itu, hati-hati kita di masjid. Ya, makanya saya nggak tahu ya. Kalau sholat tarawih saya sepakat, saya rasa ada masalah. Tapi bagaimana kita mengendalikan ceramah ini? Ini mungkin bisa bantu dari bulan nanti itu. Kan tarawih itu kan selalu ada 2 di situ. Ya kan? Makanya sholat berjamaah ada masalah saya pikir. Tapi ceramahnya ini yang harus kita atur. Bagaimana kita mengendalikannya? Kira demikian masukan dari saya. Baik Pak Dokter, saya mau ke Pak Laksda TNI Purnawirawan Ardius Zainuddin, Ketua Umum Minangkabau World Foundation, tapi setelah pesan-pesan berikut ini.